Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan putra Nabi Daud alaihissalam dan juga merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang ke-13. Setelah sang ayah menyerahkan tahtanya, maka Nabi Sulaiman naik menjadi raja yang namanya sangat melegenda. Di usianya yang tergolong muda pun, Nabi Sulaiman sudah bisa memutuskan perkara dan menyarankan solusi yang adil ketika terjadi suatu masalah. Selain mahir dalam memberikan keputusan dan memberikan solusi dari permasalahan, Nabi Sulaiman juga Allah anugerahkan kerajaan yang luar biasa hebatnya. Allah jadikan hewan dan jin tunduk kepadanya. Maka dengan itu, ada kisah menarik yang berkenaan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu ketika Nabi Sulaiman mengutus 2 jin dari timur dan barat kepada sebuah pohon untuk penjagaan, namun Allah justru mengutus 2 malaikatnya untuk melempar jauh-jauh kedua jin utusan Nabi Sulaiman tersebut. Lantas, mengapa demikian? Simak ulasannya sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja. Pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, hidup seorang laki-laki yang mempunyai pohon besar di samping rumahnya. Di atas pohon tersebut menjadi sarang merpati yang sedang bertelur. Pernah suatu hari, istri dari laki-laki pemilik pohon itu menyuruhnya memanjat pohon besar itu dan mengambil telur merpati tersebut untuk dijadikan makanan bagi anak-anak mereka. Maka laki-laki itu pun lantas melakukannya. Lalu selepas kejadian itu, induk merpati tersebut pun mengadu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sang induk merpati itu menceritakan kejadian tersebut. Akhirnya, Nabi Sulaiman mengundang laki-laki itu dan menyuruhnya untuk bertaubat. Laki-laki itu pun berjanji kepada Nabi Sulaiman untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian suatu ketika, istri laki-laki itu menyuruhnya untuk mengambil anak merpati lagi. Maka laki-laki itu pun berkata kepada istrinya, "Aku tidak akan melakukannya lagi, sebab Nabi Sulaiman telah melarangku untuk berbuat yang demikian." Namun istrinya justru menjawab, "Apakah kamu menyangka Nabi Sulaiman akan memperdulikan dirimu atau merpati itu? Sedangkan ia selalu sibuk dengan urusan kerajaannya." Sang istri pun tak henti-henti membujuknya agar ia mau melakukannya lagi. Hingga akhirnya ia pun terbujuk juga. Seperti biasanya, ia pun memanjat pohon besar itu dan mengambil anak merpati itu lagi. Maka dengan ini, ia telah ingkar janji dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian, induk merpati itu pun kembali mengadu kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang mendengar pengaduan induk merpati tersebut pun menjadi marah karenanya. Kemudian, beliau memanggil 2 jin, yang satu berasal dari ujung timur dan jin yang satunya lagi berasal dari penjuru barat. Dan kedua jin itu diminta untuk menjaga pohon tersebut. Nabi Sulaiman berkata kepada kedua jin tersebut, "Jagalah pohon besar itu." Dan ketika laki-laki itu mengulangi perbuatannya mengambil telur merpati itu, maka raih kedua kakinya dan jatuhkan ia dari pohon itu. Maka kedua jin itu pun bergegas pergi dan menjaga pohon itu. Ketika merpati itu sudah bertelur lagi, laki-laki itu pun segera memanjat dan meletakkan kedua kakinya pada pohon itu. Lalu tiba-tiba datanglah seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya. Kemudian laki-laki itu menyuruh istrinya untuk memberikan sesuatu pada pengemis itu. Lantas istrinya berkata, "Aku tidak punya apa-apa." Lalu laki-laki itu pun turun dari pohon tersebut dan mengambil sepotong roti. Lalu ia berikan sepotong roti tersebut kepada si pengemis itu. Dan setelah itu ia kembali memanjat pohon dan mengambil telur merpati itu dengan mudah dan selamat. Ketika laki-laki itu memanjat dan ingin mengambil telur merpati tersebut, kedua jin itu bermaksud ingin menangkap laki-laki itu. Namun tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 malaikatnya. Salah satu dari mereka meraih leher jin itu dan melemparnya sampai di tempat terbitnya matahari. Sedangkan yang satunya lagi meraih leher jin yang satunya lagi dan melemparnya sampai di tempat terbenamnya matahari. Maka laki-laki itu aman dan mudah ketika mengambil telur merpati tersebut. Kemudian, merpati itu pun kembali menghadap Nabi Sulaiman lagi dan mengadukan kejadian tersebut kepadanya. Nabi Sulaiman pun bertambah marah. Kemudian, ia memanggil kedua jin yang diberi tugas untuk menjaga pohon itu. Nabi Sulaiman berkata kepada kedua jin itu, "Kalian berdua telah mengkhianatiku." Maka kemudian kedua jin itu pun menceritakan apa yang terjadi sebenarnya kepadanya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus 2 malaikatnya kepada mereka berdua dan melempar kedua jin penjaga pohon itu. Setelah mendengar penjelasan dari kedua jin tersebut, maka Nabi Sulaiman alaihissalam pun tak bisa berbuat apa-apa.
Sahabat beriman, dari kisah tersebut terdapat beberapa hikmah yang dapat dipetik, bahwa bersedekah itu dapat menolak bala dan memberikan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sekelas jin yang diperintah oleh Nabi Sulaiman alaihissalam saja tidak mampu memberikan kemudaratan kepada orang yang bersedekah hanya dengan sepotong roti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah." Hadis riwayat Imam Baihaqi. Sedekah itu merupakan amalan yang dilakukan dengan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan. Bentuknya tidak hanya memberikan harta dan benda saja, tapi amal kebaikan, bahkan senyuman juga bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya sedekah benar-benar memadamkan kemurkaan Rabb dan mencegah kematian su'ul khotimah." Hadis riwayat Tirmidzi. Dan dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda bahwa sedekah itu dapat menolak 70 jenis bala atau musibah. Beliau bersabda, sedekah dapat menolak 70 macam bencana, dan yang paling ringan di antar bencana itu adalah wabah penyakit kusta dan lepra. Hadis riwayat Tabrani. Selain itu, sedekah bukan hanya menolak bencana saja, bahkan ia bisa menjadi benteng dari panasnya api neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bentengilah diri kalian dari siksa api neraka, meskipun dengan separuh buah kurma." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya dengan walau hanya bersedekah separuh buah kurma atau sesuap nasi. Dan bahkan, sedekah itu juga dapat meredakan murkanya Allah dan mengurangi kesakitan saat sakaratul maut. Ini sebagaimana disebutkan di dalam buku Fiqh As-Sunnah karangan Said Sabiq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah meredakan kemarahan Allah dan mengurangi kepedihan saat sakaratul maut. Dan sedekah bukan hanya menaungi dari penyakit saja, akan tetapi sedekah bahkan menaungi di hari kiamat. Rasulullah bersabda pula, naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad. Maka dari itu, marilah kita memperbanyak bersedekah dan melakukan amal soleh, yang mana dengan itu semua kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ahli sedekah, dan semoga dari kisah singkat penuh hikmah kali ini dapat memberikan manfaat baik kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sungguh kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.